We are anonymous. Rasulullah SAW memang sudah peringatkan kepada kita bahwasanya nanti orang yang hidup selepas Rasulullah akan menemui ikhtilaf yang banyak. Ikhtilaf kasiro lagi. Jadi perbedaan, ikhtilaf yang sangat banyak sekali. Maka arahan Rasulullah SAW tatkala kita menemui ikhtilaf ini dalam kehidupan kita, dalam imaniyat, ya, ubudiyat, muamalah, muasyarah, akhlakiyat, dalam infiradi, dalam berjamaah, dalam berorganisasi dan lain sebagainya. Jika kita mendapatkan ikhtilaf di antara kita, maka apa arahan Rasul? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah, tetaplah kalian semuanya kepada sunnahku, kata Rasul, dan kepada sunnah para khalifah yang empat itu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Dan mereka semuanya ini adalah orang-orang Quraisy. Sayyidina Abu Bakar Quraisy, Sayyidina Umar Quraisy, Sayyidina Utsman Quraisy, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah Quraisy. Dan perlu kita ketahui Maulana Ilyas rahmatullahi alaih itu juga orang Quraisy. Dalam kitab Syarah Muwatta Aujazul Masalik karangan Maulana Zakaria Al-Kahdalawi, beliau menyebutkan tentang silsilah nasab Maulana Ilyas bahwasanya beliau itu adalah keturunan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana beliau adalah Quraisy. Sayyid Abu Hasan Ali An-Nadwi juga menulis tentang beliau bahwasanya apa? Dalam apa namanya riwayat hidup Maulana Ilyas, bahwasanya Maulana Ilyas adalah Quraisy As-Siddiqi. Rasulullah SAW bersabda dalam satu riwayat hadis, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin-pemimpin itu dari Quraisy. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim beliau menjelaskan, ya, sebab hadis ini Imam Syafi'i itu lebih mulia daripada imam yang tiga. Karena apa? Imam Syafi'i adalah Quraisy. Jadi apabila ada pemimpin, ya, satu Quraisy dan bukan Quraisy, itu arahan Rasul SAW supaya kita mengambil yang Quraisy jika terjadi ikhtilaf. Fasayara ikhtilafan katsira, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Satu bukan Quraisy, satunya Quraisy, pilih Quraisy. Kalau ada ikhtilaf itu arahan Rasul SAW. Dan juga dalam satu riwayat dikatakan innahum aslahun nasi 'inda fitnatin wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibatin. Mereka orang-orang Quraisy itu adalah orang yang paling berbuat baik tatkala terjadi fitnah. Maksud hadis ini, jika kau mendapatkan fitnah dalam kepimpinan kita, dalam rumah tangga kita, dalam bermasyarakat kita dan lain sebagainya, hendaknya kita tuh melihat orang Quraisy. Satu Quraisy, satu bukan. Arahan Rasul supaya kita milih Quraisy. Kenapa? Aslahun nasi 'inda fitnatin. Jika terjadi fitnah, mereka itu orang yang paling aslah, yang paling berbuat baik. Dalam satu riwayat, bukan hanya aslah, tapi ahlamun nasi 'inda fitnatin, lebih santun dari sekian manusia jika terjadi fitnah. Wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibatin, yang paling cepat sadarnya tatkala tertimpa musibah. Allahu Akbar. Jadi jika terjadi fitnah, apa kata Rasul? Supaya kita ikut Quraisy. Al-a'immah min Quraisy. Rasulullah bahkan adalah Quraisy. Al-Hashimil Quraisy al-Arabi, itu Rasul. Dari kalangan umat dalam masalah pemimpinan, ya, yang pertama adalah dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian, ya, Isna Asyar, 12 pemimpin yang terkeluar dari sabda Rasul SAW juga Quraisy. Bahkan akhir nanti dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW juga ditutup oleh pemimpin dari Quraisy, Imam Mahdi Al-Muntazar. Beliau itu Hashimil Quraisy Al-Arabi. Sampai dalam hayat sahabat juz 2, di situ diterangkan mengenai masalah fadlu Quraisyin, keutamaan orang Quraisy. Apa kata Rasulullah SAW? Qaddimu Quraisyan wala taqaddamuha. Dahulukan orang Quraisy dan jangan kau tidak mendahulukan mereka. Ini ulama mensyarahi hadis ini, makna mendahulukan orang Quraisy itu apa? Di dalam imarah dan khilafah, di dalam kepimpinan. Jika terjadi satu non Quraisy dan satunya adalah Quraisy, maka kita diperintah oleh Rasul supaya mendahulukan Quraisy.
SA sama Nizamuddin. Nizamuddin Maulana Sa'ad Quraisy. Maka arahan Rasul supaya kita ikuti Quraisy. Allah. Wala taqaddamuha, kata Rasul. Jangan kau mengakhirkan, jangan. Idza burikta fi syai'in falzamhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kau diberkahi dalam sesuatu permasalahan, dalam apapun juga, falzamhu, maka pegang teguh, tetapkan perkara itu. Dan sudah tidak menjadi Masya Allah barang yang aneh dan langka. Semua orang sudah pada tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan dalam keluarga Maulana Sa'ad yang dibawa oleh Maulana Ilyas rahmatullahi alaih. Usaha dakwah itu keberkahannya dari keluarga beliau itu sudah turun temurun. Dakwah tersebar itu sebab Maulana Ilyas, sebab keluarga beliau. Kebaikan-kebaikan kita jadi baik. Dulu tuh pemabuk di antara kita tak kenal agama, anak-anaknya jadi hafal Quran. Itu sebab apa? Sebab Maulana Ilyas, sebab Nizamuddin. Kalau sudah diberkahi Nizamuddin, sudah, jangan kau lari kemana lagi. Itu arahan Rasul, bukan Abdul Wahab, bukan Ustadz Lutfi, bukan Mulwi Harun, bukan. Arahan Rasul terjadi ikhtilaf ikut Quraisy. Sampai dalam Hayatus Sahabat juga dikatakan sulbun nasi, katanya. Allah. Sulbun nasi, mereka itu adalah tulang sulbi. Tulang belakangnya manusia. Ini Maulana Ilyas Barabanggawi mentakleki dalam Hayatus Sahabat, maksudnya sulbun nas, tulang punggungnya, tulang sulbinya manusia itu adalah hirzuhum. Jadi mereka itu adalah apa? Penyelamat manusia. Allah. Bagaimana tidak dikatakan sebagai penyelamat, penjaga manusia? Rasul SAW dari Quraisy. Allahu Akbar. Al-Muhajirin kebanyakan dari Quraisy. Apa kata Rasul? Tamassaku biha, adu 'alaiha bin nawajid. Jangan kau ragu, jangan kau bimbang, pegang dengan kekuat, gigit dengan gigi geraham. Supaya maksudnya apa? Supaya kita itu apa? Betul-betul mantap dan tidak ada keraguan sama sekali. Jika terjadi ikhtilaf, pegang itu orang Quraisy. Jelas Rasul. Sampai dalam satu riwayat dikatakan memang sebagian umat itu ada hasad terhadap orang Quraisy. Itu ada dalam Hayatus Sahabat. Karena saking kebanyakan, saking banyaknya anugerah nikmat Allah yang Allah berikan kepada Quraisy. Maka jangan ragu dan bimbang terhadap kepemimpinan beliau. Keberkahan, rahmat, anugerah sudah tampak di mana-mana, tersebar di mana-mana. Kok mau coba-coba? Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan, ahibbu Quraisyan fa innahu man ahabba Quraisyan faqad ahabba Allah. Cintailah orang Quraisy, sesungguhnya orang yang cinta kepada Quraisy, sungguh dia cinta kepada Allah. Maknanya kalau disempitkan, kalau seandainya kita boleh berkata, dan jika tidak setuju, bodoh itu orang. Cintailah Maulana Sa'ad, karena cinta dengan Maulana Sa'ad adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ahibbu Quraisyan fa innahu man ahabba Quraisyan faqad ahabbani wa man abghadha Quraisyan faqad abghadani. Cintailah orang Quraisy, sesungguhnya orang yang cinta kepada orang Quraisy, sungguh dia cinta kepada aku. Dan siapa saja yang benci kepada orang Quraisy, dia benci kepada aku. Allah. Rasul perintah kita supaya mencintai orang Quraisy, kita malah mengolok-olok, mengfitnah mereka. Allah menjelekkan kita. Rasul katanya Nabi kita katanya taat kepada Rasul, suri tauladan kita, uswatun hasanah. Mana buktinya? Disuruh mencintai malah ngolok-ngolok. Disuruh cintai malah memfitnah. Katanya istri adalah I love you, iya enggak? Sehidup semati, ya, katanya dicintai, tapi dicerai. Allahu Akbar. Apakah percaya orang itu dikatakan sebagai pecinta? Ternyata yang dicintai itu adalah seseorang yang ditinggalkan, bahkan dicerai, bahkan diolok-olok. Ini cinta yang apa? Jika nggak taat, nggak seberapa. Gitu. Sudah nggak mencintai, padahal Rasul memerintahkan kepada kita untuk mencintai.
dicerai lagi, ditinggalkan lagi, aduh Allah, difitnah lagi. Astagfirullah. Mana bukti cinta kepada Rasul? Innal muhibba lima yuhibbu muti'u. Pecinta senantiasa taat kepada yang dicintai. Kalau kita cinta Rasul, tentunya kita apa? Mengikuti arahan Rasul alaihi wasallam. Bahkan Rasul pesan kepada Salman Al-Farisi, ya Salman, la tubghiduni fatufariqu dinak. Hei Salman, jangan kau membenci aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaget Salman ini. Wahai Rasul, fa kaifa ubghiduka bika hadanillah. Wahai Rasul, bagaimana aku ini akan benci kepadamu? Sebab engkau aku ini diberi hidayah oleh Allah. Hei Salman, jangan kau benci kepadaku. Sebab kau benci kepadaku, kata Rasul, kau akan meninggalkan agamamu. Allahu Akbar. Maka Salman menjawab seperti tadi. Kemudian Rasul menjelaskan, tubghidul Arab fatubghiduni. Kau benci orang Arab dengan sebab kau benci kepada orang Arab, kau benci kepada aku. Sebab kau benci kepada aku, kau akan tinggalkan agamamu. Ya Allah. Hubbul Arab imanun wa bughdhuhum nifaq. Rawahul Hakim. Cinta kepada orang Arab itu satu tanda keimanan, dan benci kepada mereka itu adalah satu kemunafikan. Ini Quraisy ini adalah satu kabilah yang terbaik di kalangan semua Arab. Kalau benci kepada orang Arab adalah satu kemunafikan, kalau benci kepada orang Quraisy itu baik kemunafikan. Allah. Bahkan satu yang mengatakan bughdul Quraisy kufrun. Benci kepada orang Quraisy adalah satu kekufuran. Ulama mengatakan apa ini maksudnya? Benci kepada Quraisy adalah salah satu sesuatu perkara yang menyebabkan kepada kekufuran. Semuanya siap insyaallah? Insyaallah. Untuk mencintai orang Quraisy. Allahu Akbar. Insyaallah.